Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sofia Tulasana akan menjelaskan uji selanjutnya, yaitu uji ANACOVA. Untuk uji ANACOVA ini, kita menggunakan contoh kasus seorang mahasiswa melakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada pengaruh perbedaan metode belajar terhadap nilai akhir. Terdapat dua metode belajar, yaitu belajar secara berkelompok dan belajar secara mandiri. Dalam kenyataannya, terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi nilai akhir ujian, yaitu penggunaan waktu dalam belajar atau lama belajar, itu nanti satuannya per jam, dan dapat dirumuskan variabel terikat atau berubah respon itu Y, yang mana di sini nilai akhir. Terus variabel bebas X1 itu metode, dan variabel bebas atau covariate X2 itu lama belajar. Nah, untuk nilai akhir ini kita isi dengan jumlah hasil angket yang sebaran pertama atau angket pertama sebanyak 50. Dan yang nilai akhir kedua ini kita menggunakan hasil angket dari angket yang kedua. Terus untuk metode yang nilai akhir yang menggunakan angket pertama itu dikasih metode 1. Dan metode yang belajar mandiri itu kita kasih angka 2. Terus untuk lama belajar ini kita isi acak antara 1 sampai 9. Karena itu dalam satuan jam ya, 1 sampai 9 itu kita acak seperti ini. Lalu kita copy ini, kita copy ke SPSS pada data view. Untuk yang selanjutnya ini kita juga copy. Kita salin ke SPSS di bawahnya, kita letakkan di bawahnya. Selanjutnya kita ke variabel view. Untuk name-nya yang pertama kita ganti nilai akhir. Yang kedua lama belajar. Dan yang ketiga ini metode. Desimal 0 semuanya. Lalu untuk values yang metode ini 1. Value 1 labelnya kelompok. Kita add, lalu 2 labelnya mandiri. Oke. Lalu setelah itu kita analyze. Itu sebelumnya measure-nya dulu. Measure. Yang satu kita ganti scale. Yang kedua juga scale. Yang ketiga nominal. Setelah itu analyze. General linear model. Terus univariate. Nilai akhir kita pindah ke dependent variable. Metode
Kita pindah ke fixed factor, dan lama belajar kita pindah ke covariate. Selanjutnya option metode, yang metode dipindah ke display. Terus compare main effect dicentang, descriptive statistic dicentang, dan homogeneity test ini dicentang. Lalu continue. Oke. Untuk yang dilihat, yang diambil nilai ini, test of between subject effect. Ini untuk cara bacanya kita lihat pada label ini. Untuk dasar pengambilan keputusan, jika angka signifikansi lebih dari 0,05, maka HO diterima, yang berarti tidak ada hubungan antar covariate dengan peubah respon. Jika angka signifikansi kurang dari 0,05, maka HO ditolak, yang berarti ada hubungan antara covariate dengan peubah respon. Untuk cara bacanya, ini ada 3 cara baca. Yang pertama kita lihat untuk yang lama belajar, yang SIG ini berarti kan 0,626. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikansi untuk covariate atau lama belajar sebesar 0,626 atau nilai signifikansi lebih dari 0,05. Sebesar 0,626 atau nilai signifikansi lebih dari 0,05. Maka HO diterima, yang berarti tidak ada hubungan linier antara lama belajar dengan nilai akhir yang diperoleh. Untuk cara baca yang kedua, ini adalah untuk metode belajar. Kita lihat yang metode ini 0,000. Jadi cara bacanya berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikansi untuk metode belajar sebesar 0,000 atau nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka HO ditolak, sehingga dapat disimpulkan tanpa pengaruh lama belajar terdapat pengaruh perbedaan metode belajar dengan nilai akhir yang diperoleh. Selanjutnya, yang kita lihat itu nilai yang corrected model. Ini 0,000. Jadi cara bacanya, untuk mengetahui pengaruh lama belajar dan perbedaan metode belajar terhadap nilai yang diperoleh secara simultan atau bersamaan, dapat dilihat pada bagian corrected model, yaitu diperoleh nilai sebesar 0,000 atau nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Dapat disimpulkan bahwa secara simultan, metode belajar dan lama belajar berpengaruh terhadap nilai akhir yang diperoleh. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.